Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Husnadiah, dosen tetap Prada Prodi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya dalam aspek pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hidrologi Terapan yang terdiri dari 2 SKS. Pada mata kuliah ini, dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam memahami proses hidrologi, serta penerapannya dalam analisis sumber daya air dan berbagai permasalahan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan banjir, genangan, serta pengelolaan daerah aliran sungai. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik pembelajaran. Nah, untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama, CPMK 1 dengan bobot 15% dengan item penilaian kuis. Kemudian CPMK 2 dengan bobot 20% tugas. Kemudian CPMK ketiga dengan bobot penilaian 30 dan juga CPMK 4 dengan bobot 35% dengan item penilaian proyek 2. Metode pembelajaran berlangsung secara blended learning dengan kombinasi pertemuan luring dan daring melalui platform e-learning USK dan platform lain seperti Gmeet dan juga WhatsApp Group. Hal ini dilakukan untuk memudahkan diskusi dan penyampaian informasi. Selanjutnya, pembelajaran yang saya tampilkan merupakan pertemuan ke-10 dan 11 yang mengacu pada CPMK 3. Nah, untuk mencapai capaian tersebut, materi dibahas pada pertemuan ini adalah perhitungan debit banjir rancangan dan juga kawasan rawan banjir. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan GAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, pembelajaran dirancang menggunakan model pembelajaran project-based learning, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui penyelesaian proyek yang berkaitan dengan permasalahan hidrologi di lapangan. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga mengolah data curah hujan, menganalisis karakteristik das, menghitung debit banjir, kemudian menyusun rekomendasi mitigasi berdasarkan analisis tersebut. Pada aspek interaction, pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif. Mahasiswa bekerja dalam berkelompok, berdiskusi, bertukar pendapat, melakukan presentasi, serta memperoleh umpan balik dari dosen maupun mahasiswa. Sehingga proses pembelajaran berlangsung aktif dan berpusat pada mahasiswa. Pada aspek assessment, penilaian dilakukan menggunakan rubrik project-based learning yang menilai keseluruhan proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan proyek, investigasi, pengumpulan data, pengolahan, serta analisis data hidrologi, serta penyusunan produk berupa laporan, analisis perhitungan debit banjir rancangan, diakhiri dengan artikel kawasan rawan banjir, hingga nanti presentasi serta refleksi hasil pembelajaran. Selanjutnya, akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, minggu lalu kita belajar apa? Penentuan curah hujan kawasan. Jadi penentuan curah hujan kawasan itu bisa ditentukan dengan beberapa metode. Coba dibuka. Satu. Satu lagi. Baik. Dalam pembelajaran yang minggu lalu itu lanjutannya sekarang adalah merencanakan ya atau banjir rancangan. Bagaimana menentukan banjir rancangan? Dulu kan kita udah belajar curah hujan ya. Curah hujan bagaimana ya? Distribusinya bagaimana? Kemudian stasiun optimumnya berapa kan? Apalagi kalau datanya hilang, gimana caranya? Bisa dilihat ya? Ada beberapa metode itu data yang hilang.
Kemudian data itu untuk apa? Kita gunakan sebagai data dasar dalam menentukan banjir rendang. Apa itu banjir? Luapan air sungai. Kemana? Ke daratan. Lalu kemana? Kalau hanya ke daratan, tidak ada manusianya, tidak ada lahan pertanian dan lain-lain, itu bencana enggak? Kapan itu jadi bencana? Ketika ada korban dan kerugian. Baik material atau non material. Masih ingat ini? Mungkin tahun lalu ya, kejadian apa? Banjir dan banjir bandang di hampir seluruh wilayah. Dan itu meluluhlantakkan provinsi. Lalu untuk apa fungsi banjir rencana? Untuk menentukan besaran debitnya yang tertampung pada suatu penampang dasar, baik itu di sungai, saluran ataupun bangunan air. Nanti kalau kita lihat faktor alam, ya, ada topografi hulu dan hilir, ya. Ini relatif datar. Artinya apa? Ketika hujan turun, dia nggak ada tempat air, tidak mengalir ke laut, dia langsung meluap. Karena dia tidak jadi genangan. Hujan yang seharusnya jatuh berbulan-bulan jatuh di beberapa hari. Bumi itu nggak tahan. Tanah itu nggak mampu menyerap semuanya, sehingga jadi aliran permukaan. Unsur yang lain, ya, selain faktor alam, yaitu manusia. Alih fungsi sungai dan rawa. Ini daerah. Ini kalau kalian lihat, kenapa Jakarta banjir? Karena memang daerah air. Dataran banjir itu memang tempat yang juga air sungai tidak mampu ditampung, jadi situ tempat. Tapi karena di situ kemudian berkembang, apa yang terjadi? Banjir di situ. Kemudian pemanfaatan bantaran sungai dan dataran banjir untuk pemukiman, saya bahas tadi, ya. Yang ketiga apa? Kapasitas sungainya berkurang. Artinya apa? Kadang sampahnya di sini nyangkut. Nah, banjir itu bisa dihitung dengan berbagai parameter. Ada beberapa metode, ya. Yang pertama itu debit rencana rasional. Debit rencana rasional. Itu bisa menentukan banjir maksimum bagi saluran dengan daerah aliran yang kecil, ya. Kira-kira 40 hingga 80 km persegi. Ini artinya apa? Dasnya kecil. Kemudian debit rencana Weduen. Nah, syaratnya luas pengairannya kurang dari 100 km segi, ya. Artinya dasnya juga tidak terlalu luas, ya. Waktu konsentrasi 1/6 sampai 12 jam. Konsentrasi curah hujannya, ya. Kemudian debit rencana Hartford. Ini luas pengairannya juga sama kayak yang Weduen, ya, kurang dari 100 km persegi. Sedangkan debit rencana Melkior itu syaratnya boleh lebih dari 100 km persegi. Tapi kan areanya lebih luas. Kemudian hujan durasi kurang dari 24 jam, ya. Hasil perhitungan ini cocok, ya, digunakan untuk sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa. Akan tetapi untuk daerah-daerah yang pengairan yang luas, hasilnya terlalu kecil. Umumnya karena kita kepulauan, tidak ada sungai-sungai yang terlalu panjang. Sungai ini yang misalnya itu nggak ada di sini. Sungai terpanjang Indonesia, Pak? Ya, gimana? Karena memang Pulau Kalimantan sedikit lebih lebar, pulau-pulau yang lain. Kalau kita lihat diagram bagaimana cara kita hitung, ya. Yang pertama kita lihat curah hujannya berapa, minimal 10 data, artinya 10 tahun terakhir kita gunakan, ya. Kemudian kita uji konsistensi airnya berapa,
kemudian kita hitung sebaran hujannya di mana aja, menggunakan log person, ya. Saya metode Gumbel. Kemudian kita uji nilai R-nya, ya. Pakai Smirnov Kolmogorov atau Chi-square kayak uji normalitas. Kalau kalian belajar di Metopen, ya. Kayak uji normalitas ada. Kemudian kita lihat sebaran R yang cocoknya itu menggunakan rumus apa. Kemudian baru boleh kita lihat intensitas hujannya, ya. Kita cari nilai C-nya, coefficient pengalirannya, dan juga kita lihat untuk data H atau beda tinggi, ya, melalui data elevasi. Misalnya di hulu berapa? Kemudian di dataran di daerah banjir itu berapa tinggi? Nilainya berapa? Kita lihat selisih, ya. Kemudian L panjang, ya, dari hulu, ya, ke titik yang ditinjau berapa? Panjang lereng, ya. Kemudian kecepatan alirannya berapa? Kita lihat di sungai, ya. Kemudian kita lihat waktunya, ya. Kemudian dua data itu dikombin, ya, dihasilkan intensitas hujan dan luas das. Dari data itu kemudian kita hitung debit banjir rencana. Tahu banjir rencana. Nanti hujan itu kan ada berulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya sampai tahun itu berulang. Kan kejadian saat ini berpotensi terjadi lagi beberapa tahun. Ya. Dan juga pernah terjadi yang lalu. Nah, kalau di peta, kalau kita buat peta bahaya banjir kan warnanya apa aja? Semua peta bahaya, ya. Merah, ini, hijau. Perbedaan warna itu menentukan kelas kerawanan. Oke, kalau kita lihat di sini, ya. Tadi udah kita bahas peta, ya? Bisa dipetakan. Kalau banjir bisa kita hitung debitnya dengan debit rencana. Wilayah yang zonasi bahaya banjir itu bisa kita tentukan dengan kontak. Ada yang pakai metode geometrik index. Ini kayak yang BNPB pakai. Ya, mereka menggunakan JH tanpa memperhitungkan ini, ya. Tanpa memperhitungkan dengan data hujan yang terbatas kita bisa hitung. Kemudian dengan teknik metode multi kriteria analisis, ya, dengan melalui weighted overlay, ya, analisis. Ini kita kasih bobot, kita skor, kemudian parameter hujan, elevasi, kemiringan lereng, ya, penggunaan lahan, jarak dengan sungai, kita bobot, itu semua kita bobot. Kemudian bisa overlay. Nanti outputnya apa? Peta bahaya banjir. Itu materi dari saya hari ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada di bagian slides. Kalau misalnya daerah itu selalu dengan coba sekali sebuah kali, tapi tidak bisa malah menjalannya besoknya udah nggak banjir itu udah masuk ke luasnya. Oke, ini campuran, ya. Dari frekuensinya kurang dari 5 tahun. Yang tetapi dari lama genangan dia masuk yang tidak rawan. Nah, kalau di Meksika kemungkinan dia berada di kerawanan gedung. Tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya ada fenomena siklon kayak siklon C-nya, itu berpotensi dia beberapa di kerawanan gedung. Kenapa? Dia langsung banjir langsung tinggi, kemudian dia bagus ini pertanyaannya. Ada lagi mau ditanyakan? Sebelum ada tadinya dari saya, ya, karena ini merupakan pembelajaran project based learning, ya, akan ada tuh harus kalian sampaikan di luar. Kemudian ini bentuk dulu kita coba buat rancangan awal, ya. Kita nanti ada presentasi rancangan awal, kemudian kalian kerjakan, ya.
di luar kelas, hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Ini akan saya kasihkan petunjuk ya. Petunjuknya udah saya kirim ya. Oh, bahannya udah saya kirim ke grup ya. Ini buat rencana awalnya ya. Kelas ini nanti kalian kerjakan di luar kelas. Pilih gas yang mana? Kenapa? Nanti kalian kerjain gitu. Lancar dulu rancangan awalnya, nanti saya akan bimbing dalam perjalanan beliau. Oke? Oke? Terima kasih dulu. Kelompok. Terima kasih. Jadi di sini kami mengambil das di Pijay. Itu kan das di Pijay ada 3, tapi kami mengambil di daerah Das Merdu. Jadi di Das Merdu ini kami mengumpulkan data curah hujan, data das seperti luas, panjang, kemiringan das, dan tata guna lahan, dan data-data pendukung lain seperti jenis tanah dan koefisien limpasan. Jadi di sini juga kami menganalisis curah hujan seperti menggunakan distribusi Google, distribusi log person tipe 3. Jadi untuk pembagian kelompoknya kami mengerjakan sama-sama. Baik, itu semua sudah kalian lancar ya? Ya. Kamu mau mengerjakan apa? Sudah tahu kan? Ya. Outputnya apa? 1. Excel perhitungan. Ada 2 kan? Iya. Yang kedua artikel. Artikelnya. Nanti kalian bandingkan surat ada di banjir dengan menggunakan 4 metode itu hasilnya berapa kita artikel. Ada pertanyaan lagi? Ada? Masih ada yang bertanya kan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kesimpulan belajar ini, apa yang bisa kalian cerita? Silakan dan silakan. Ayo silakan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran nanti? Kesimpulan dari banjir rancangan. Banjir rancangan itu bisa dipetakan. Oke. Bisa dipetakan, bisa dihitung. Bisa dihitung. Oke. Apa lagi manfaatnya apa? Bisa menentukan lebih cair. Banjir. Kasih plus dulu. Pokoknya dengan kita belajar menghitung jadi rancangan, ya. Yang pertama sekali kalau kita tahu daerah ini berpotensi terdampak banjir. Kemudian setelah dia berpotensi terdampak, kita atau masyarakat atau pemerintah yang di situ upaya untuk mitigasinya bagus. Ya, kenapa harus dimitigasi? Itu mengurangi kerugian. Apakah naturalisasi sungai? Ya, caranya. Apakah nanti harus dibuat tipe bangunan misalnya kayak dulu peralatan lokalnya apa? Rumah Pak. Kalau banjir ada tempatnya. Banjir nggak banjir selamat. Ya, pertemuan hari ini ya saya akhiri. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis debit banjir di Kabupaten Pidijaya. Baik, sebelum itu penghormatan kami kepada Ibu Husnadia selaku dosen pengampu dan juga kawan-kawan semua yang telah berhadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Fadila. Saya Fardia Azura. Saya Dinda Novelina. Saya Rahmadani. Dan saya Sarah Ismi. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasi analisis debit banjir di Kabupaten Pidijaya. Nah, jadi informasi umum daerah yang kami kaji yaitu ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Merdu, berbatasan dengan utara Selat Malaka, selatannya Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Pidi, timurnya itu Kabupaten Biren, lalu barat Kabupaten Pidi. Terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, dan perbukitan. Pidijaya merupakan kabupaten yang memiliki potensi pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Kondisi geografisnya yang beragam menyebabkan karakteristik bentang alam yang berbeda-beda pada setiap kecamatan. Selanjutnya ada data curah hujan. Data curah hujan pada tahun 2016 rata-ratanya pada 362,61 cm. Pada tahun 2025 nilai rata-ratanya 639,91 cm. Baik, selanjutnya di sini ada hasil uji distribusi pada probabilitas. Jadi setelah kita menguji dengan 4 metode, di mana ada dengan distribusi Gumbel tipe 1, dengan distribusi normal, dengan distribusi log normal 2 parameter, dan distribusi log Persian tipe 2. Kemudian yang kedua, hasil perhitungan periode ulang curah hujan per tahun. Yang kami ambil itu di tahun ke-50, di mana pada metode Gumbel nilainya 780,7057, kemudian pada metode normal 632,3831, kemudian pada log normal 659,0178, kemudian pada log Persian 442,33027, dan maksimalnya 780,7057. Jadi di sini kami mengambilnya pada bagian metode normal dengan pada periode ulang 50 tahun dengan jumlahnya 632,3831. Selanjutnya di sini kami mengambil daerahnya di daerah Pidijaya, di mana curah hujan rata-rata 50 tahunnya yaitu R50 632,383 mm, yaitu nilai tadi kita masukkan ke sini. Kemudian luas daerah pengairannya sekitar 397,69 km kuadrat. Kemudian panjang sungainya 51,48 km. Kemudian perbedaan elevasi hulu dan lokasinya 2,428 meter. Dan kemiringan rata-ratanya 0,0472. Sehingga kita dapat memperoleh perhitungan, di mana dengan kita mengetahui kecepatan alirannya dengan menggunakan rumus, teman-teman bisa lihat rumusnya, hasilnya itu 11,52 m per detik. Kemudian waktunya yaitu 4,468 jam. Kemudian intensitas menggunakan rumus Monodrobe yaitu 80,817896 mm per jam. Kemudian koefisien pengairan kami mengambil nilai A-nya yaitu 0,5, dan debitnya yang kami hasilkan yaitu 4463,59540 meter kubik per detik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Kita akan melakukan perhitungan yang kedua dengan rumus yang kedua, yaitu perhitungan banjir rencana Ki metode WZ. Hitung debit max dengan periode ulang 50 tahun. Nah, hasilnya yaitu 659,226 meter kubik per detik. Nah, selanjutnya menghitung perhitungan debit banjir rencana menggunakan metode Maxwell. Nah, untuk datanya masih sama dengan yang tadi, ada menghitung nilai Ki. Nah, di sini mendapatkan hasil 1993,591 m kubik per detik. Nah, di sini ada perbandingan di antara keempat metode tadi. Nah, jadi berdasarkan perbandingan ini, debit banjir terbesar yang kami peroleh yaitu menggunakan metode rasional sebesar 4493,9540 m kubik per detik. Baik, hanya sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya adalah seberapa besar dampak dari meluapnya air dari das tersebut, das Meredu tadi kan, ke bencana akhir tahun lalu. Apakah sesuai dengan perhitungan curah hujan kawan-kawan atau malah volume debit airnya tuh melebihi perhitungan? Saya mungkin. Kayak gini ya, mungkin karena volume debit banjir tahun kemarin kami kurang tahu ataupun kami kurang mencari informasi tentang perhitungan kemarin. Ini kan debit banjir yang kami dapatkan yang maksimumnya itu 9831,406 meter kubik per detik. Ini kan udah tinggi kali ya, nggak tahu kita semana. Jadi sesuai dengan pengalaman kami yang udah turun langsung ke lapangan ke Pidijaya, memang debit banjir di situ sangat tinggi. Sedimennya aja sampai di daerah Merdu itu sampai ada yang 4 meter. 4 meter kayak itu. Dan sampai sekarang sedimentasi yang di sana itu belum dibersihkan. Jadi menurut kami perhitungan banjir kami walaupun kita bilang nggak selaras
pas kali intinya hampir mengarah ke debit banjir tahun kemarin, karena dengan dampaknya yang segitu dan hasil dari debit banjir yang segini, menurut kami itu sudah selaras itu. Jadi banjirnya pun sebetulnya ya sejalan dengan curah hujan yang sangat tinggi gitu. Iya. Oke, Terima kasih. fix ya? Oke, masih ada yang bertanyakan? Oke, kalau nggak ada, boleh kita tepuk tangan dulu. Baik, kami akhiri presentasi kami. Maaf apabila ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tadi ya sudah memberikan presentasi yang cukup menarik ya, berdasarkan kasus real kejadian banjir di tahun 2025. Dan itu kejadiannya bukan hanya di satu tempat ya, sehingga ada output feedback lain, efek samping lain ya. Yang pertama apa? Pemadaman listrik yang hampir sebulan. Yang kedua, Putus transportasi. bahan pokok meningkat karena jembatan jalur Transportasi distribusinya terganggu ya. Apa yang ketiga? Internet putus. Hah? Internet putus, semua putus ya. Proses perkuliahan lambat. Perkuliahan jalan dengan lambat. Kenapa? Nggak ada internet, nggak ada listrik, tidak ada. Jadi seperti kembali ke zaman nggak purba ya, nggak purba tapi ke zaman dulu kala ya, nenek kita ya. Nah, untuk hasil belajar hari ini ya, kita udah ini apa yang bisa kalian simpulkan? Berarti Bisa nggak kita mempresentasikan ya? berarti dari hasil curah hujan rata-rata di suatu daerah misalnya ada apa misalnya, kita bisa memprediksi debit banjir yang di situ di wilayah itu bagaimana, misalnya tinggikah, ini kan perencanaan, apakah tinggi potensi banjir di situ atau enggak? Oke, bisa kita prediksi ya. Jadi ada beberapa parameter. Apa aja parameternya? Hujan, ya, penggunaan lahan, apa lagi? Ketinggian ya, kekeringan lereng dan lain-lain. Itu beberapa parameter itu, kalau satu aja dia nggak normal, kejadian siklon kemarin masih bibit ya, belum siklon ya, bibit siklon. Kalau siklon, ngomong-ngomong, ini masih bibit, segitu efeknya, ya, makin memperparah dari potensi banjir. Oke, segitu aja pertemuan kita hari ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin kita waktu kalian ada sedikit lebih lama. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja selesai menyaksikan perkuliahan hidrologi terapan pertemuan ke-10 hingga 11 dengan debit banjir rancangan dan kawasan rawan banjir. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep hidrologi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan konsep tersebut dalam menganalisis kawasan rawan banjir secara ilmiah sebagai bekal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan di masa depan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Syah Kuala, kolega dosen dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.